Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan memulai kebaktian kita pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji dan menyembah Dia. Mari kita sama-sama menuduhkan hati kita masuk dalam doa teduh. Jemaat, saya persilakan untuk berdiri, kita akan membuka ibadah kita. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita tetap berdiri. Mari bersama-sama kita memuji Allah kita, Allah yang sungguh baik, yang selalu memelihara kehidupan kita, umat pilihannya. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku, batari yang Kau beri tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri.
setiamu di sepanjang hidupku. Jemaat tetap berdiri, mari bersama-sama kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang baik yang selalu memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan di kesempatan yang baik ini, Engkau boleh memperkenankan kami kembali boleh berada di dalam rumah-Mu yang kudus dan juga jemaat-Mu dari rumah masing-masing. Diberikan kesempatan untuk bersama-sama boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan terlebih Tuhan, di hari yang Kau kuduskan ini, Engkau akan memberikan berkat firman Tuhan bagi setiap kami yang boleh mengikuti ibadah di hari ini. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kami yang mengambil bagian di dalam ibadah di hari ini. Engkau kuduskan Tuhan, Kau memakai sebagai alat di tangan Tuhan. Biarlah boleh menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Kami juga tak lupa mendoakan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mungkin karena berbagai halangan tidak dapat mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami di hari yang Kau kuduskan ini. Kau menilik satu persatu kehidupan mereka. Kalau ada dalam persoalan, dalam pergumulan, Tuhan Engkau menilik. Bapa di surga, kami menyerahkan waktu kami ke depan. Dan juga kami menyerahkan diri kami Tuhan. Kami mengaku kami adalah manusia yang berdosa, penuh segala keterbatasan. Seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, ampuni kami. Layakkan kami, biarlah di hari ini kami sungguh-sungguh boleh datang beribadah, memuji dan menyembah Engkau hanya di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, sekali lagi menyerahkan waktu ini, Tuhan saja memimpin dan menyertai setiap kami, dari awal hingga selesai ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang dan berdoa kepada Bapa kami di surga. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari bersama-sama kita mengangkat pujian dari Kidung Puji-Pujian Kristen nomor 421, kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kau tak kulupakan. Tuhan berjanji kau tak kulupakan, siapakah gerangan yang menggoncangku. Dicerahkan oleh kasih-Nya, Kau takkan ku lupakan. Bukan memimpinmu, bukan menuntunmu, Kau takkan aku lupakan. Bukan menolongmu dan menghiburmu. Ayat yang kedua. Daya janji kau tak kulupakan, berjalanlah maju sukacitalah. Tak seorang yang dapat diandalkan, hanya Sang Penebus tetap setialah. Kau takkan ku lupakan, bukan memimpinmu, bukan menuntunmu, Kau takkan lupakan. Bukan menolongmu dan menghiburmu. Bapak Ibu Jemaat, saya jemput kita bersama-sama untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat sepanjang segala abad, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Evi Mutiara. Menyambut firman Tuhan, kita bersama-sama mengangkat pujian dari Kidung Puji-Pujian Kristen nomor 321. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang keempat. Tuhan, aku perlu. Tuhan, aku perlu setiap waktu, suara apapun tak menghibur. Oh Tuhan, aku perlu selalu, ku mau datang padamu. Oh Tuhanku. Ayat keempat, Tuhan, aku perlu. Tuhan, aku perlu ajaran-Mu, janji-Mu abadi, genap dan pasti. Oh Tuhan, aku perlu selalu, ku mau datang padamu. Oh Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan hati kami ya Tuhan, dan permohonan kami. Dalam kesadaran kami Tuhan, kami sungguh mengakui bahwa di dalam setiap waktu kehidupan kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri, kami butuh tuntunan dan pimpinan Tuhan yang paling tahu secara sempurna akan perjalanan hidup setiap kami ya Tuhan. Dan kami saat ini datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, kami memohon kepada Tuhan. Kami memerlukan ajaran kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Kami berdoa kiranya Tuhan menuntun setiap kami ke dalam kebenaran-Mu melalui pembacaan firman-Mu dan juga perenungan firman Tuhan di hari ini. Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kami, menerangkan firman-Mu atas setiap kami. Tuhan menolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, juga boleh menjadi alat berkat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita membuka firman Tuhan, 1 Samuel pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakannya, demikian firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak Ibu, bagian firman Tuhan ini kita masih akan lihat ayat-ayat yang lain, jadi Bapak Ibu jangan tutup dulu. Tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah Ebenezer. Bapak Ibu Saudara, secara harafiah, Ebenezer itu berarti batu penolong. Eben itu batu, Hezer penolong. Nah, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, Nabi Samuel menyebutnya sampai di sini Tuhan menolong kita. Menariknya kata Ebenezer muncul di kitab 1 Samuel. Ya, ada 3 kali disebutkan
di pasal 4, 5, dan 7. Dan dalam dua peristiwa besar yang muncul dengan konteks yang sangat berbeda di pasalnya yang keempat dan pasalnya yang ketujuh. Hari ini saya mengajak kita bersama-sama belajar makna di balik peristiwa Ebenezer yang disebutkan dengan dua konteks yang berbeda tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita buka di dalam 1 Samuel pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga 22, nanti Bapak Ibu bisa baca secara lengkap di sana. Kita lihat Ebenezer muncul di ayatnya yang pertama B disebutkan demikian. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Ya. Nah, kita lihat Ebenezer di dalam bagian ini adalah nama diri yang diberikan pada suatu tempat terjadi peperangan antara orang Israel dan orang Filistin, di mana Israel mengalami 2 kali kekalahan kalau kita baca secara utuh pasal ini. Nah, ternyata Ebenezer di sini menuju kepada satu tempat yang menjadi kenangan buruk bagi bangsa Israel. Kenapa? Kita lihat ya sesuatu yang sangat ironis sekali dan menyedihkan. Karena Ebenezer ya sampai di sini Tuhan menolong kita. Tapi di sana orang Israel kalah dari orang Filistin. Ya, di dalam ayatnya yang kedua di sana kita melihat sekitar 4.000 orang Israel tewas dalam pertempuran yang terjadi pada waktu itu. Nah, mungkin kita bertanya, apa yang terjadi pada waktu itu? Kenapa orang Israel kalah? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada peristiwa di dalam pasal 4 ini, ketika mereka mengalami kekalahan, mereka tidak mencari Tuhan, ya, tidak mencari Tuhan. Udah terjadi nih kekalahan satu kali, ya. Tapi mereka mencari simbol kehadiran Allah, ya, yaitu tabut Tuhan. Bapak Ibu, dalam Perjanjian Lama, tabut Tuhan adalah lambang kehadiran Tuhan dan juga penyertaan Tuhan di tengah umatnya, bangsa Israel. Mereka berpikir karena tabut Tuhan waktu itu ada di kota Silo, ya. Ketika pertempuran itu terjadi, maka mereka berpikir, oh ini karena Tuhan jauh, ya. Maka tabut itu harus dibawa ke medan pertempuran, ya. Jadi kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga, ya, dari pasal 4 itu firman Tuhan berkata begini, setelah pertempuran berakhir, bala tentara Israel kembali ke perkemahan mereka, dan para pemimpin mereka bertanya-tanya, mengapa Tuhan membiarkan mereka dikalahkan oleh musuh. Kayaknya bagus ya bagian pertama ini ya, mereka seakan berefleksi. Mereka berkata, marilah kita bawa tabut Allah dari Silo ke sini. Jika kita membawa tabut Allah ke medan pertempuran, maka Tuhan akan ada di tengah-tengah kita. Dan ia pasti akan menyelamatkan kita dari tangan musuh. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di bagian ini justru pemahaman mereka salah, ya, salah. Mereka perlu kehadiran Tuhan di tengah-tengah masalah yang mereka hadapi. Mereka butuh pertolongan Tuhan, tetapi mereka tidak mencari Tuhan. Yang mereka cari adalah simbol kehadiran Tuhan, yaitu tabut perjanjian Tuhan. Ya, mereka punya pemahaman yang salah. Mereka membatasi Tuhan seperti manusia yang dibatasi oleh tempat dan waktu. Ya, Tuhan adalah Allah yang maha hadir, bukan seperti manusia yang terbatas. Ya, mereka punya konsep seolah-olah benda itu, yaitu tabut Tuhan itu punya kekuatan untuk menolong mereka. Mereka berpikir bahwa dengan membawa tabut Tuhan, mereka akan menang dari orang Filistin. Ya, itu yang terjadi pada waktu Ebenezer yang pertama kali muncul. Tapi kita lihat selanjutnya ternyata setelah tabut Tuhan
ada di tengah-tengah mereka. Justru hal kedua yang terjadi, mereka justru mengalami kekalahan yang lebih hebat lagi. Mari kita perhatikan ayatnya yang ke-10. Ayat yang ke-10 berkata demikian. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya, amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Yang pertama sudah kalah 4.000, ya. Setelah tabut Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, malah mereka yang gugur itu 30.000 orang pejalan kaki dikatakan. Bapak Ibu Saudara, yang mereka butuhkan pada waktu itu adalah kehadiran Tuhan. Dan Tuhan sudah tidak mau lagi menyertai mereka. Karena apa? Kalau kita baca ya kisah di dalam 1 Samuel ini, bagaimana hidup orang Israel dan pelayan-pelayan Tuhan pada waktu itu yang begitu boblok begitu ya. Anak-anaknya Imam Eli, Hofni dan Pinehas, bagaimana mereka hidup sebagai pelayan Tuhan dan membawa umat Tuhan juga hidup di dalam dosa. Tuhan tidak lagi menyertai mereka karena dosa mereka, karena kecemaran mereka. Bapak Ibu Saudara, kitab Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, kata firman Tuhan, ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu ialah sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat yang sangat mereka perlukan adalah Tuhan, bukan membawa tabut, tetapi bertobat, ya, bertobat dari segala kejahatan dan kecemaran hidup mereka di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya kedatangan tabut Tuhan pun di tengah-tengah mereka itu tidak mengubah apa-apa. Dan akhirnya di ayat 11, tabut Tuhan justru jatuh ke dalam tangan orang Filistin. Bapak Ibu Saudara, apakah dengan kekalahan ini berarti Tuhan, orang Israel, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang gagal dan tidak punya kuasa? Jelas tidak. Kegagalan bangsa Israel sama sekali bukanlah kegagalan tabut perjanjian atau kegagalan Tuhan. Kegagalan itu terjadi karena mereka telah menyalahgunakan dan mereka memanipulasi Tuhan. Ya, mereka hanya memanfaatkan dan memperalat tabut perjanjian Tuhan dikala mereka perlu saja. Tuhan tidak menolong karena mereka punya konsep dan pemahaman yang salah. Bapak Ibu Saudara, jadi di sini ya, di Ebenezer, bukanlah tugu kemenangan. Bukan tugu kemenangan, tetapi tempat yang mengingatkan mereka bahwa di sana itu ada satu kenangan yang pahit karena mereka 2 kali kalah menghadapi orang Filistin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika saya memikirkan kenapa ya kok Tuhan tidak bekerja dan membiarkan hal itu terjadi ya, selain yang tadi itu ya. Tuhan membiarkan mereka mengalami hal tersebut, mereka kalah, agar mereka bisa mengevaluasi diri dan berbalik dari segala kejahatan mereka, supaya mereka sungguh-sungguh memikirkan kenapa hal itu terjadi, ya, termasuk dalam hal konsep dan juga pemahaman mereka yang salah terhadap Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara, di sini kita belajar, ya, kita belajar bahwa Allah tidak akan membiarkan umatnya itu hidup dalam konsep yang salah. Untuk itu kadang dia membiarkan kita mengalami dalam tanda kutip kekalahan di dalam hidup kita, agar kita bisa memiliki satu konsep atau pemahaman yang benar tentang siapa Tuhan itu,
di dalam kehidupan kita. Kita perlu ingat bahwa Allah tidak tertarik dengan simbol-simbol keagamaan kita. Dia tidak peduli di rumah kita ada pasang salib atau enggak, ya. Apakah kita pakai perhiasan salib juga atau hal lain yang menggambarkan atau pasang foto yang menggambarkan Tuhan Yesus di rumah kita. Tuhan tidak peduli, tidak membutuhkan semua itu. Yang Tuhan mau adalah bagaimana kita sebagai umatnya hidup di dalam ketaatan kepada Dia. Sungguh-sungguh memeriksa hidup kita, berkenan di hadapannya. Itu hal yang pertama. Bapak Ibu Saudara, Ebenezer. Yang kedua muncul di dalam bagian 1 Samuel pasal 7 ayat 12 yang kita baca tadi. Kejadian tadi melatar belakangi kejadian di dalam bagian ini. Ebenezer yang kedua ini adalah nama diri yang diberikan kepada sebuah batu yang didirikan oleh Nabi Samuel di antara Mispa dan Yesana. Untuk apa? Untuk pengingat tentang pertolongan Tuhan. Nah, kita akan lihat seperti apa pertolongan Tuhan terjadi di sini. Kalau di Ebenezer yang pertama, mereka tidak mengalami pertolongan Tuhan, tapi di Ebenezer yang kedua ini mereka mengalami pertolongan Tuhan. Bagaimana hal itu terjadi? Bapak Ibu, setelah mengalahkan orang Israel, tadi kan ya, orang Filistin mengangkut tabut Allah dan menaruhnya di dalam kuil mereka, ya. Dan mereka mensejajarkan dewa mereka orang Filistin yaitu Dagon dengan tabut Allah, ya, tabut perjanjian Allah. Kita bisa lihat di dalam ayatnya yang pertama dan kedua dari pasal yang kelima. Apa yang terjadi? Keesokan paginya di sana diceritakan patung Dagon yang mereka sembah itu terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan, dengan kepala Dagon dan kedua belah tangannya itu terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Ya, hanya badannya Dagon itu yang masih tinggal. Nah, Bapak Ibu Saudara, patung Dagon ini besar begitu ya, besar. Jelas ini bukan perbuatan tangan manusia. Para imam orang Filistin, ya, mereka akhirnya meminta agar tabut Tuhan itu dipindahkan ke kota yang lain. Ya, di Filistin itu ada beberapa kota. Kalau kita lihat di ayat 7 dan 8. Tapi apa yang terjadi? Di setiap kota Filistin yang disinggahi tabut Tuhan itu, orang-orangnya dihukum Tuhan dengan kena borok dan mati. Ya, ayat 9 dan 10. Jadi tidak ada satu tempat pun yang disinggahi tabut Tuhan di wilayah orang Filistin itu yang tidak terjadi malapetaka. Sehingga akhirnya mereka sungguh merasa takut dengan tabut Tuhan itu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sampai di sini ya kita pikir, waduh, mereka kan nggak bikin salah apa-apa ya, maksudnya rakyat biasa itu. Apakah Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang kejam? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak kejam, tapi melalui peristiwa itu Tuhan ingin menunjukkan bahwa orang Filistin itu tidak boleh melecehkan Allah. Allah itu nggak bisa dipermainkan, begitu ya. Dan Allah sendiri menunjukkan kepada orang Filistin bahwa Allah adalah Allah yang sejati. Allah yang disembah oleh orang Israel itu adalah Allah yang sejati. Allah yang tidak sama dengan dewa dan berhala-berhala yang mereka sembah. Allah orang Israel itu bukan bergantung kepada orang Israel, bukan, ya. Untuk membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang sejati, Allah sendiri menunjukkannya kepada orang Filistin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian akhirnya para imam orang Filistin itu mereka angkat tangan dan meminta agar tabut Tuhan itu dipindahkan ke wilayah Israel kembali dengan memberikan korban penebus salah. Bapak Ibu bisa lihat nanti di dalam pasalnya yang ke-8. Bagaimana cara mereka, yaitu dengan memberikan korban penebus salah dalam bentuk emas yang dibentuk seperti borok dan tikus-tikus begitu ya. Jadi emasnya dibentuk
seperti borok ya, ada benjolan-benjolan begitu, kemudian bentuk tikus karena itu merusak, menghancurkan mereka ya. Nah, orang Filistin akhirnya pindahkan tabut Tuhan. Bukan karena mereka percaya perbuatan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, atau mereka menunjukkan pertobatan mereka. Bukan. Mereka lakukan itu karena mereka takut malapetaka. Hanya sekedar takut malapetaka. Sekalipun sudah lihat perbuatan Tuhan yang sungguh luar biasa, mereka tidak bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan di dalam 1 Samuel 7 akhirnya kita lihat tabut Tuhan dikatakan tinggal di Kiryat Yearim dan tinggal di sana selama 20 tahun. Dan selama itu bangsa Israel masih dijajah bangsa Filistin. Jadi tabut Tuhan sudah ada di sana di wilayah mereka 20 tahun, tapi selama 20 tahun itu pun mereka tetap tidak mengalami pertolongan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini itu dikatakan selama waktu itu seluruh umat Israel berseru kepada Tuhan meminta pertolongan Tuhan. Mereka bukan nggak berseru minta tolong loh, mereka berseru minta tolong kepada Tuhan. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan selama itu bangsa Israel berduka cita seolah-olah Tuhan telah meninggalkan mereka. Jadi Bapak Ibu, apa yang terjadi lagi di bagian ini kita lihat bahwa sekali lagi simbol kehadiran Allah yaitu tabut Tuhan ada di antara mereka pun, mereka tetap tidak mengalami pertolongan Tuhan. Masalahnya kita lihat di ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang ketiga, Samuel menegur bangsa itu dengan keras ya. Dikatakan demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Ini adalah akar masalahnya, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat kenapa mereka tidak mengalami pertolongan Tuhan. Karena mereka tidak sepenuh hati mengikut Tuhan ya. Selama 20 tahun selain mereka menyembah Tuhan, ternyata mereka juga menyembah patung dan juga ilah dewa-dewa yang lain. Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan yang terpuruk dan kondisi yang kita boleh bilang rusak secara nasional ya, bukan hanya satu bagian dari bangsa Israel ini, maka Samuel tampil dan mengajak seluruh umat Israel ini untuk mengakui dosa mereka dan bertobat. Karena inilah yang jadi sekali lagi penyebab hidup mereka itu dalam jajahan orang Filistin. Bapak Ibu Saudara, bicara tentang pertobatan. Pertobatan itu harus selalu dimulai dari dalam dengan segenap hatimu, firman Tuhan katakan, kemudian luar, lahiriah, yaitu mereka harus menyingkirkan ya dewa-dewa asing. Ketika kita bicara tentang bagian dalam atau hati ya, batin kita, ini bagian yang sangat penting dibandingkan dengan yang kelihatan dari luar. Hal ini harus yang menjadi perhatian utama. Oleh karena itu Samuel pertama-tama memanggil orang Israel itu kembali dengan sepenuh hati ya. Kembali kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Lalu setelah itu mereka menyingkirkan dewa-dewa asing mereka. Tapi pertanyaannya kan begini ya, pertobatan dalam hati itu sesuatu yang tersembunyi ya. Kita tidak ada yang bisa melihat hati orang lain ya. Tapi ini dapat dibuktikan dengan secara lahiriah ya, yaitu dengan mereka menyingkirkan dewa-dewa asing mereka atau enggak ya, akan bisa dilihat dari situ. Nah, kita lihat bagaimana respon mereka ketika Samuel minta mereka untuk bertobat. Apakah mereka sungguh berbalik dengan sepenuh hati mereka dan juga ditunjukkan dengan menyingkirkan berhala-berhala di dalam hidup mereka? Ayat 4 mencatat. Ya, ayat 4 di sana mencatat orang-orang Israel membuang berhala-berhala mereka.
karena mereka melaksanakan apa yang Samuel minta mereka lakukan. Setelah itu baru Samuel berdoa kepada Tuhan bagi bangsa Israel dengan mempersembahkan korban di hadapan Tuhan di ayatnya yang kelima. Dan kita lihat kesungguhan yang lain dari pertobatan orang Israel ini di ayat yang ke-6. Dikatakan di sana mereka menimba air kemudian mencurahkan air itu di hadapan Tuhan, ya, di hadapan Tuhan, dan mereka berpuasa. Tindakan mereka ini menunjukkan satu duka cita yang sangat besar dan juga keinginan atau kerinduan yang sangat agar doa mereka itu kepada Tuhan itu boleh dikabulkan. Mereka begitu rindu Tuhan mengampuni dosa mereka, ya. Bahkan hal yang sangat dibutuhkan tubuh mereka pun tidak mereka sentuh, begitu ya. Kita lihat mereka tidak mau meminum air yang mereka timba tadi, tetapi ketika mereka curahkan itu di hadapan Tuhan, itu menunjukkan satu sikap permohonan yang sangat atau sungguh-sungguh kepada Tuhan, agar Tuhan mengampuni mereka, agar Tuhan berkenan mengampuni mereka. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang meminta kepada Tuhan dengan sangat ngotot, begitu ya, untuk hal-hal yang akan dihabiskan untuk memuaskan keinginan duniawi. Tetapi kita lihat di sini orang Israel meminta dengan dalam tanda kutip ya sangat ngotot agar dosa mereka diampuni. Pernah nggak kita melakukan hal itu kepada Tuhan ya? Kita ngotot di hadapan Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan ampuni dosa kita. Bapak Ibu, kita lihat Tuhan sungguh luar biasa ya. Tuhan walaupun mereka bersikap begitu kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Namun seperti di Yesaya tadi, pemisah antara Tuhan dengan umatnya itu ketika tidak mengalami pertolongan Tuhan itu adalah kejahatan dan dosa. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika mereka datang berseru kepada Tuhan, berbalik dengan sungguh-sungguh, Tuhan mendengarkan dan memulihkan hidup mereka. Tuhan mengampuni dan menolong mereka dengan cara yang ajaib, ya. Dia berperang bagi orang Israel, ya, dengan membuat suara guntur yang luar biasa. Bapak Ibu bisa lihat di ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Sehingga dalam peperangan yang terjadi selanjutnya ini, orang Filistin jadi kacau balau, ya, dan lari kebingungan. Akhirnya bangsa Filistin kalah. Ya, kali ini Tuhan berperang, bukan orang Israel yang hebat, bukan. Tetapi Tuhan berperang dan memberikan kemenangan besar kepada bangsa Israel karena mereka berbalik kepada Tuhan dengan sepenuh hati mereka dan dengan ditunjukkan meninggalkan berhala-berhala mereka. Bapak Ibu Saudara, kemudian Samuel mendirikan sebuah batu di tempat itu dan menamainya Ebenezer. Bapak Ibu Saudara, seperti cincin nikah. Buat kita yang sudah menikah, cincin nikah yang terpasang di jari kita itu mengingatkan kita setiap kali kita melihat tentang cinta kasih kita, ya, tentang komitmen kita untuk hidup, memutuskan untuk hidup dengan pasangan yang kita pilih. Mengingatkan kita bahwa kita ini bukan lagi sendiri, ya, harus menjaga kekudusan hubungan, ya. Demikian juga salib. Bapak Ibu, kalau kita lihat salib itu bukan hanya kita bilang, wah itu perhiasan yang bagus ya, kalau jadi gantungan liontin di kalung atau dipasang di rumah mungkin, ya. Itu bukan sekedar perhiasan, tetapi setiap kali ketika kita melihat salib, itu mengingatkan kita tentang apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk membebaskan kita dari hukuman kekal. Sehingga ketika kita percaya kepada Dia yang tergantung di atas kayu salib mati bagi kita itu, kita mendapatkan hidup yang kekal. Setiap kali kita lihat itu menjadi pengingat bagi kita. Demikian juga dengan batu peringatan Ebenezer yang didirikan oleh Samuel, ya. Ketika Tuhan kasih kemenangan yang besar bagi orang Israel. Bertahun-tahun kemudian orang Israel ketika melihat batu itu, mereka terus diingatkan akan
kebaikan dan kasih Tuhan bagi mereka. Bagaimana pertolongan Tuhan bagi mereka. Bagaimana kesetiaan Tuhan bagi mereka. Dan itu membawa mereka memiliki hati yang bersyukur dan memuliakan Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup mereka. Batu itu dibuat sebagai peringatan bukan untuk disembah. Pak Ibu lihat ya, bukan untuk disembah. Ya. Bukan jadi sesuatu yang seperti jimat begitu ya, bukan. Nah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selain itu batu peringatan Ebenezer juga mendorong mereka untuk terus mempercayai Allah yang hidup, yang dapat dipercayai dan diandalkan. Sekaligus menjadi pengingat bagi mereka untuk hidup dalam perkenanan Tuhan. Menjauhi dosa dan taat kepada Tuhan untuk bisa mengalami pertolongan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Setiap kita pasti telah mengalami banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan di sepanjang hidup kita. Mungkin kalau kita diam sejenak, kita mau mencatatkannya seperti lagu Kasih Allah Amat Besar, nggak akan bisa dimuat gitu ya, kita mencatatnya. Satu hari, satu malam mungkin nggak cukup untuk kita mendaftar kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Meskipun tidak setiap hari kita sadar bahwa hidup kita itu lancar tanpa ada masalah. Dan mungkin setiap tahun hidup kita juga tidak selalu mengalami keberhasilan dalam pekerjaan kita mungkin, dalam usaha kita mungkin, dalam relasi kita mungkin ada banyak pergumulan di balik itu. Apalagi di tengah pandemi saat ini. Namun kalau hari ini saya, Bapak Ibu Saudara, masih boleh ada. Kita masih bisa bekerja, kita masih bisa menjalankan usaha walaupun mungkin tidak seperti sebelumnya. Kita masih boleh melayani Tuhan dengan segala keterbatasan kita. Kebutuhan hidup kita masih bisa tercukupi. Walaupun mungkin ada di antara kita yang harus mengubah gaya hidup sedemikian rupa dengan super ketat mengatur pengeluaran karena dampak pandemi. Tetapi kita terus boleh melihat, kita tahu bahwa itu semata-mata adalah oleh karena kemurahan Tuhan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Pertolongan Tuhan yang sudah dimulai masih akan berlanjut terus. Akan selalu kita alami di sepanjang hidup kita di hari-hari ke depan. Ini menjadi satu jaminan, satu penghiburan bagi saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tapi kita perlu ingat yang Tuhan mau, kita hidup di dalam perkenanan kepada Tuhan senantiasa. Pertolongannya itu akan selalu kita alami setiap waktu di sepanjang hidup kita. Amin. Mari bersama-sama kita akan menyanyikan satu pujian dari KPPK nomor 422, Tuhan peliharamu. Ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Susah
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pertolongan demi pertolongan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tahu setiap waktu sepanjang hidup kami, itu akan kami alami di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami selalu mawas diri sebagai umat-Mu Tuhan. Kami terus memeriksa diri kami untuk hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kami rindu dari hari ke hari, pengenalan kami akan Engkau, konsep-konsep kami tentang Engkau, terus boleh mengalami pembaharuan. Kami semakin mengenal Engkau secara benar melalui kebenaran firman-Mu. Sehingga kehidupan kami sungguh boleh diberkati oleh Tuhan dan jadi alat berkat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, kami berdoa, menyerahkan untuk permohonan-permohonan kami saat ini, syafaat kami bagi pejabat pemerintah kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan selalu karuniakan hikmat atas mereka, hati yang takut akan Tuhan atas mereka. Di tengah-tengah pergumulan bangsa kami, di tengah masa pandemi ini ya Tuhan, kami terus berdoa untuk vaksin yang dilaksanakan, Tuhan yang terus menolong. Kami berdoa ya Tuhan untuk pergumulan masalah sosial. Kami berdoa untuk pengangguran dan kejahatan yang berkembang. Kiranya Tuhan memberi hikmat atas pemimpin bangsa kami Tuhan. Boleh mengatasi dan ada lapangan pekerjaan bagi mereka ya Tuhan yang saat ini sedang mengalami pergumulan dengan pekerjaan. Kami juga berdoa untuk keamanan ya Tuhan di seluruh Indonesia dan khususnya di daerah Papua. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk menolong dan mengamankan Tuhan daerah-daerah yang sering mengalami permasalahan ya Tuhan dengan keamanan. Kami mohon hikmat marifat surgawi atas TNI Polri ya Tuhan yang Tuhan percaya untuk mengayomi dan boleh menjaga keamanan di daerah Papua. Tuhan Yesus, kami bersama-sama juga doakan ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit, mereka yang dalam pemulihan Tuhan menolong. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk atlet-atlet atau ofisial yang ada alami COVID-19 dalam perawatan mereka. Tuhan juga menolong pemulihan. Tuhan juga menolong para atlet persiapan kembali ke tempat mereka masing-masing. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Acara penutupan PON boleh berjalan dengan baik. Kami bersama-sama ya Tuhan juga doakan ya Tuhan untuk tenaga medis dan para medis, saudara-saudari kami yang Tuhan percayakan dalam pelayanan, baik sebagai perawat dan ahli gizi maupun dokter dan dokter gigi. Tuhan pribadi lepas pribadi, Tuhan sertai dan pelihara. Kami doakan serahkan Ibu Ani Uniputi, Ibu Paulina Wataha, Saudari Foni Persulesi, Bapak Harol Manugan, Ibu Ayu Palimbunga, Dr. Abinus Kobis, Dr. Elim, Dr. Sarah, Dr. Merani, Dr. Yoswita, Dr. David, Dr. Deborah, Dr. Kesia, Dr. Tedion, Dr. Grace, Dr. Stevi, Dr. Rani, Dr. Manuela. Kami juga doakan untuk Dr. Wis, Dr. Gary, Dr. Octaviani, Dr. Nicholas, Dr. Sofia Tuhan. Kau sertai keluar masuk mereka dan selalu kasih hati yang penuh kasih dalam merawat memperhatikan pasien. Kami juga sama-sama doakan untuk panitia Natal HUT Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura yang ke-45, ibadah memorial service untuk Pendeta Yusuf Citra, dan juga peneguhan majelis dan BP YKKI Cabang Jayapura di bulan Desember mendatang. Tuhan, Engkau memberkati segala persiapan, Tuhan memberkati rekan-rekan panitia yang dipercaya untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan mencukupkan semua biaya yang dibutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga serahkan, doakan untuk sekolah, untuk persiapan anak-anak kami menghadapi pembelajaran secara tatap muka.
Tuhan berkati, Tuhan pimpin semua boleh dipersiapkan dengan baik, komunikasi dengan pihak orang tua dan juga pemerintahan kota, semua boleh dengan kesehatian memikirkan yang terbaik bagi anak-anak kami ya Tuhan. Mereka yang menempuh pendidikan, baik yang di Jayapura maupun di luar Jayapura, selalu di dalam topangan Tuhan sendiri. Anak-anak kami terus boleh bersemangat ya Tuhan, walaupun dengan proses pembelajaran yang mungkin tidak ideal saat ini. Kami berdoa kiranya orang tua terus dikaruniakan hikmat oleh Tuhan, memberikan dorongan bagi anak-anak ya Tuhan. Kami terus juga doakan keluarga kami, pekerjaan masa depan, setiap keluarga jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau yang akan terus memimpin, menyertai Ebenezer. Pertolongan Tuhan yang telah dialami akan terus dialami setiap waktu sepanjang perjalanan kami di tengah-tengah kehidupan di dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga bersama-sama doakan untuk saudara-saudara kami jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ke depan. Tuhan kiranya rahmat-Mu menyertai setiap mereka semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kasih setia Tuhan yang telah memimpin di tahun yang lalu akan memimpin di hari-hari yang ke depan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk persembahan syukur jemaat-Mu ya Tuhan yang dengan setia dibawa kepada Tuhan ke dalam rumah Tuhan. Engkau memberkati setiap saudara-saudara jemaat majelis yang dipercaya untuk mengelolanya. Tuhan tolong supaya semua boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat di mana Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di surga. Ini semua permohonan kami, doa kami kepadamu yang kami bawa dan alaskan hanya demi nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat, saya persilakan berdiri. Kita bersama-sama akan menaikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh sama sumber berkat. Amin. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan mengambil waktu teduh. Tuhan, aku perlu